Oke, kita masuk ke keluarga eksponensial ya. Jadi di materi keluarga eksponensial ini kita tujuannya itu mau nyari tahu apakah suatu distribusi itu termasuk keluarga eksponensial atau enggak gitu. Kalau dari tujuannya sih dia untuk memudahkan dalam interval konfidensi dan uji hipotesis sih. Nah, gimana sih cara kita nyari tahu apakah suatu distribusi itu keluarga eksponensial atau enggak? Jadi kita tahu kalau distribusi itu eh ya distribusi itu ada, maksudnya variabel acak itu ada dua kan. Ada yang distribusinya itu discrete dan ada yang continue. Oke. Nah, gimana sih cara kita mengetahui suatu distribusi itu masuk ke dalam keluarga eksponensial? Kalau misalkan yang di variabel acak diskrit itu bentuknya seperti ini, fx, theta sama dengan c theta dikali e pangkat d theta kali tx dikalikan dengan hx. Oke. Lalu kalau continue gimana? Kalau continue dia itu fx, theta sama dengan e pangkat p theta kali kx ditambah sx ditambah q theta. Oke. C theta ini adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi yang memuat parameter theta gitu. Memuat parameter atau variabel lah ya. Terus d theta juga sama, sebuah fungsi yang memuat theta. Tx ini sebuah fungsi yang memuat variabel x, dan hx juga seperti itu, yang memuat variabel x. Untuk yang continue penjelasannya sama. Jadi kita tinggal ngikutin aja bentuknya. Kita ubah dari suatu PDF distribusi, kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya kita ngubah bentuknya jadi seperti itu? Contoh ya, untuk yang variable discrete. Misalkan aku punya x, dia berdistribusi binomial. Binomial itu parameternya apa? N, P ya. Nah, masih inget gak PDF dari distribusi binomial? PDF-nya itu adalah fx atau px ya, karena dia discrete. Tapi aku tulisnya fx aja lah ya. Fx, theta sama dengan n kombinasi x dari theta pangkat x dikali 1 min theta pangkat n min x kan. Dengan x-nya itu dari 0, 1 dan seterusnya. Nah, gimana cara kita ngubah bentuk yang tadinya begini jadi seperti ini? Caranya adalah kita kita menyederhanakan bentuk yang ini. N kombinasi x-nya kita tetapin jadi begini, masih kita nggak ubah. Habis itu ini theta pangkat x-nya tetap. Nah, 1 min theta ini kan pangkatnya n min x kan. Ini bisa kita pisahkan menjadi 1 min theta pangkat n dikali 1 min theta pangkat min x, ya kan? Sesuai dengan sifat dari matematika. Oke. Di sini kita punya apa? N kombinasi x, theta pangkat x, 1 min theta pangkat n dikalikan dengan ini. Kalau pangkatnya ini kan pangkatnya negatif ya. Bagaimana kalau kita mau mengubah pangkatnya jadi positif? Berarti kita menjadi nurunin dia ke bawah kan, jadinya 1 per 1 min theta pangkat x. Oke. Lalu dari sini ini kan bisa kita gabungin kan antara theta x ini sama 1 min theta pangkat x ini, karena dia sama-sama punya pangkat x. Berarti bisa kita bentuk jadi seperti ini. N kombinasi x dikalikan dengan theta per 1 min theta, ini pangkat x,
Yang pangkatnya X kita satukan dulu, dikalikan dengan 1 min theta pangkat N. Habis itu, karena ini sama-sama punya pangkat X, berarti ini bisa kita keluarin pangkatnya menjadi seperti ini. Theta per 1 min theta pangkat X dikalikan dengan 1 min theta pangkat N. Oke. Lalu gimana? Bentuk udah kebayang belum? Dari ini bisa jadi seperti ini. Oke, kalau belum kebayang nggak apa-apa. Caranya adalah kita masih inget nggak di sifat matematika, kalau misalkan kita punya pangkat ln X itu sama dengan X. Masih ingat? Ya, jadi adalah sifatnya kayak gini. Oh, aku pindahin aja deh. Jadi di sini. Oke. Masih ingat ya? Kalau misalkan lupa bisa diingat-ingat. Ada kok, ada. Pangkat ln X itu sama dengan X. Ingat sifat ini. Lalu gimana cara menggunakan sifat tersebut? Kita lihat di sini yang ada pangkat itu harus ada memuat d theta sama tx. Nah, kita mikir yang memuat theta sama x itu yang mana? Apakah ini yang nx, n kombinasi x? Enggak kan, karena dia hanya memuat angka saja gitu, enggak memuat parameter theta. Yang ini 1 min theta pangkat n, ini juga enggak kan, ini hanya memuat parameter theta saja. Nah, coba yang ini. Nah, yang ini memuat dua-duanya, ada memuat theta sama memuat x. Berarti ini yang kita pilih, yang akan kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat ini, sifat pangkat ln x ini. Oke, jadinya bentuknya jadi n kombinasi x dikalikan dengan pangkat ln. Yang dikotakin ini dia berperan sebagai x ya, berarti pangkat ln theta per 1 min theta pangkat x dikalikan dengan 1 min theta pangkat n. Oke. Lalu habis itu gimana? Habis itu caranya sesuai dengan sifat logaritma. Kalau misalkan dia punya pangkat yang ininya punya pangkat nih, lihat kursorku, dia pangkatnya bisa turun ke bawah ke depan. Berarti bentuknya jadi n kombinasi x dikalikan dengan pangkat x dikalikan ln theta min 1 per theta dikalikan dengan 1 min theta pangkat n. Oke, habis itu gimana? Sudah mulai kebentuk kan ya bentuknya ya? Coba kita lihat dulu deh bentuknya. Di sini. Apakah sama bentuknya? Sama dong ya. Nah, kalau kita lihat n kombinasi x ini dia bakalan bentuknya jadi apa? Jadi sebuah konstanta kan. Nah, karena dia sebuah konstanta itu bisa kita bilang dia adalah hx. Oke. Loh, kenapa hx? Oke, katakanlah dia nanti sebuah konstanta itu katakanlah berapa ya? 5 lah ya. 5 gitu. Katakanlah 5. Loh, ini kan angka 5 ini enggak memuat parameter x gitu. Enggak memuat variabel x. Ya sebenarnya bisa aja kita akalin dengan cara mengkalikannya dengan x pangkat 0. Nah, jadi kan ada variabel x-nya kan. Ya ini emang agak sedikit curang tapi ya bisa-bisa aja karena x pangkat 0 ini berapa? X pangkat 0 ini adalah 1. 5 kali 1 berapa? 5 itu sendiri gitu. Jadi sama aja, nggak apa-apa. Oke. Lalu sekarang pertanyaannya bentuk yang 1 min theta pangkat n ini dia masuk ke dalam mana? Dia masuk ke dalam, ya benar sekali, dia masuk ke dalam apa tadi? Aku lupa. Oh, dia masuk ke dalam c theta-nya ya. Dia masuk jadi sebagai c theta. Oke, sekarang yang kita cari tahu selanjutnya adalah d theta dan tx. Nah, dari sini udah kelihatan kan yang mana d theta, yang mana tx-nya. D theta-nya itu, yap, benar sekali, d theta-nya ini yang ln, ini adalah d theta. Loh, kenapa yang ini yang ln gitu? Karena ya ini kan fungsi ln yang memuat parameter theta gitu.
Lalu berarti Tx-nya adalah yang X aja. Ini adalah Tx. Oke, berarti terbukti sudah bahwa distribusi binomial itu adalah keluarganya eksponensial. Tuh. Oke, itu kan kalau yang diskrit ya. Lalu bagaimana sih kalau misalkan yang kontinu? Oke, sebentar aku ganti warnanya dulu. Sebentar aku pisahin dulu. Oke, yang continue. Ayo, oke, buat apa ya? Ini aja deh. Oke. Kira-kira apa ya yang continue? Distribusi apa? Kita pakai distribusi eksponensial ya, karena eksponensial adalah distribusi continue. Misalkan aku punya X lagi, dia berdistribusi XP atau eksponensial. Eksponensial parameternya apa yo? Parameternya katakanlah theta lah ya. Dia kita mau ngecek apakah dia ini keluarga eksponensial atau bukan. Kita ingat-ingat dulu PDF-nya apa? Ya benar sekali, PDF-nya itu adalah 1 per theta E pangkat min X per theta. Oke, kalau lupa kalian bisa ingat-ingat dulu, bisa di pause dulu, bisa dicek sambil mengingat-ingat. Oke, dari bentuknya seperti ini, kita mau ubah dia menjadi bentuknya seperti ini. Gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ini agak menggunakan imajinasi kalian sedikit sih. Oke. Caranya adalah, ini kan kita udah punya E pangkat min X per theta kan. Udah bisa nih, maksudnya udah ada E pangkat gitu. Tapi masih ada sepertetanya ini. Karena bentuk keluarga eksponensial yang kontinu ini bentuknya adalah E pangkat anu-anu-anunya gitu. Enggak, E-nya itu cuma 1 gitu. Berarti bisa kita bentuk dia menjadi yang 1 per theta ini kita bentuk E pangkat. Nah, gimana caranya? Pakai sifat yang tadi. E pangkat ln X sama dengan X. Oke, pakai sifat yang ini ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ubah si 1 per theta-nya ini bentuknya menjadi 1 per theta ini berubah jadi E pangkat ln 1 per theta dikalikan dengan E pangkat min X per theta. Oke? Nah, sesuai dengan sifat eksponensial ya. Ya kalau nggak salah namanya eksponensial. Ini di pelajaran SMP. Kalau pangkat kalau ininya sama, pangkatnya berarti ditambah. Berarti E pangkat ln 1 per theta ditambah dikurang. Jadi min aja ya, min X per theta. Oke, selanjutnya gimana ya? Ya, dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, dia distribusi maksudnya keluarga eksponensial sudah terlihat gitu. Cuman aku mau merubahnya sedikit jadi E pangkat ln 1 per theta min X kali 1 per theta. Boleh dong. Nah, dari sini sudah terlihat nih. Kita ubah sedikit ya bentuknya jadi gini. E pangkat 1 per theta min X. Kita ubah maksudnya ke depan. Terus ditambah ln 1 per theta. Bentuknya sama. Bentuknya beda tapi nilainya sama gitu. Nggak apa-apa kita ubah bentuknya tapi nilainya tetap sama, itu nggak apa-apa dalam matematika. Nah, dari sini sudah terlihat. Oke, kita lihat yang menjadi P theta-nya siapa nih? Yang menjadi P theta-nya adalah ya benar banget, si 1 per theta-nya ini. Ini adalah P theta. Lalu selanjutnya apa? Yang menjadi KX. KX yang menjadi KX adalah sudah tentu pasti yang min X ini. Adalah KX. Nah, ini dilihat ya, P theta kali KX, berarti setelah P theta harus dikali KX. Nah, ini kan bentuknya sama kan. Ini P theta kali KX. Lalu ln per theta ini apa? Ln per theta ini masuk ke dalam, ya benar sekali, dia masuk ke dalam Q theta. Masuk ke dalam Q theta.
Oke, lalu kita lihat, wah ada yang kurang. Yang kurang adalah SX. Gimana caranya? Kita nggak punya SX. Nah, tapi kita bisa sedikit memanipulasi. Ini agak sedikit curang. Kita menjumlahkannya dengan menambahkannya dengan angka 0. Loh, kenapa 0? Kenapa nggak angka-angka lain? Karena angka 0 ini ya kita A tambah 0 itu sama aja A itu sendiri. Kalau misalkan kita tambah kalau misalkan kita menambah dengan sebuah angka selain 0, katakanlah angka 5 lagi. A tambah 5 berarti 5 tambah A, berarti kan nilainya bukan si A itu sendiri. Jadi kita pilih 0. Loh, tapi 0 ini nggak punya variabel X. Ya bisa karena coba apa eh, apa ini kan 0 ini bisa aja kita ubah jadi 0 kali X gitu kan. 0 kali X itu berapa? 0 ya kan. Nah itu jadi ya tetap aja sama. Dan ini maksudnya ini jadi ada variabel X nya dan nilainya tetap 0 gitu. Jadi ya memang agak sedikit curang tapi nggak apa-apa. Tapi nilainya kan sama kan gitu. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini juga keluarga distribusi eksponensial adalah keluarga eksponensial. Oke. Kalau misalkan kita mau nyari statistik cukup kan berarti kan dia itu pakai fungsi likelihood kan ya. Oke, katakanlah dia distribusi apa ya? Poisson deh. X berdistribusi Poisson gitu. Parameternya adalah theta. Fx-nya itu adalah fx, theta, sorry. Fx, theta itu adalah e pangkat min theta dikalikan dengan t pangkat x dikalikan dengan dibagikan dengan x faktorial. Nah, dia ini kan adalah variabel acak diskrit kan. Nah, tadi bentuk dari keluarga eksponensial diskrit itu adalah c theta dikalikan dengan e pangkat d theta kali tx dikalikan dengan hx. Oke, karena kita make fungsi likelihood, karena buat mencari statistik cukup itu pakai fungsi likelihood, berarti likelihood dari fx, theta itu adalah cross product i sama dengan 1 sampai n dari c theta dikalikan dengan e pangkat d theta tx kalikan dengan hx. Oke. Fungsi c theta kita kalikan terus gitu. C theta 1 dikalikan dengan c theta kalikan dengan c theta sampai seterusnya sampai n. Berarti dia bentuknya akan menjadi c pangkat n theta. Ya. Selanjutnya yang ini. E pangkat d theta kali tx. Kalau misalkan kita mengkalikannya terus pangkat d theta kali tx dikali pangkat d theta kali tx seterusnya, itu kan bentuknya menjadi apa? E pangkat d theta kalikan dengan sigma i sama dengan 1 sampai n tx. Loh, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena katakanlah kita punya e pangkat 5 theta gitu ya. 5 theta ini. Nah, ini dikalikan terus. Ini kalikan e pangkat 5 theta 1 dikalikan dengan e pangkat 5 theta 2 kalikan dengan e pangkat 5 theta 3 gitu. Dimana nilai dari d theta-nya ini selalu sama dan theta-nya itu kan bisa berubah ya. Sorry, bukan theta. Kita ininya x. Karena di sini kan tx ya, variabelnya x. 5x1, 5x2, 5x3. Nah, kalikan titik-titik sampai n gitu. Ini kan dengan sifat matematika kan jadinya e pangkat 5x1 tambah 5x2 tambah titik-titik gitu kan. Nah, ini kan karena dia sama-sama punya 5, berarti 5-nya bisa kita keluarin kan. 5 buka kurung x1 tambah x2 tambah x3 gitu.
tambah titik. Yang mana ini adalah sum ya, sum produk gitu, atau sigma I sama dengan 1 sampai n dari tx gitu. Nah, berarti udah tahu ya dari mana ya kenapa bisa bentuknya seperti ini. Begitu juga sama yang tadi yang c theta ini. C theta ini anggaplah 3 deh, ganti deh 3 gitu. Kita punya 3 sebanyak n. Berarti jadinya 3 pangkat n. Tuh. Kenapa itu alasan kenapa dia jadinya c pangkat n theta. Oke. Lalu yang hx-nya ini bagaimana? Yang hx-nya ini kalau misalkan kita cross product kan ya kita tetapin aja lah ya, maksudnya bentuknya nggak usah kita ubah, jadi cross product i sama dengan 1 sampai n dari hx. Oke, lalu siapa sih statistik cukupnya? Statistik cukupnya adalah sigma tx ini. Ini adalah statistik cukup. Oke, balik ke soal yang tadi. Kalau misalkan kita punya distribusi variabel acak, katakanlah x berdistribusi Poisson dengan PDF-nya ini, berarti bagaimana cara kita mencari tahu statistik cukupnya dengan cara menggunakan keluarga eksponensial? Caranya adalah kita membuat fungsi likelihood-nya dulu ya. Berarti likelihood dari fx berarti cross product i sama dengan 1 sampai n pangkat min theta kali theta pangkat x per x faktorial. Oke. Selanjutnya di sini kita punya apa? Kita bisa merubah apa? Kita bisa merubah ini kita ubah jadi bentuknya 1 per x. Gini, maksudku gini. I sama dengan 1 sampai n kalikan dengan 1 per x faktorial, kita ubah bentuknya kita pecahin pangkat min theta kali theta pangkat x gini. Oke. Ini masih dalam cross product ini ya maksudnya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya pangkat min theta dikalikan kita cross productin sampai sebanyak n, berarti kan jadinya pangkat min n theta. Jadi sebanyak n gitu. Lalu theta pangkat x ini jadi apa? Theta pangkat x ini bisa kita ubah ya bentuknya menjadi, ini masih cross product dulu nih. Pangkat min tetanya udah berarti 1 per x faktorial. Theta pangkat x ini bisa kita ubah menjadi yang tadi pangkat ln theta pangkat x. Oke. Habis itu ininya bisa kita keluarin, kita sederhanakan min n theta kali cross product i sama dengan 1 sampai n 1 per x faktorial kalikan dengan pangkat x ln theta. Nah, sekarang kita cross productin yang ini, jadinya kita sederhanain min n theta. Ini hasilnya gimana cross productnya? Kita punya ln theta. Ln theta ini fungsi theta dikalikan dengan x, yang mana x ini akan selalu berubah-ubah nilainya. Berarti kalau kita cross productkan bentuknya akan menjadi pangkat, ya benar sekali, sigma x i sama dengan 1 sampai n dikalikan dengan ln theta. Nah, terus 1 per x faktorialnya jadi apa? Ini gak usah kita ubah bentuknya. Kita tetap samain aja bentuknya jadi masih cross product 1 per x faktorial, karena bakalan ribet penjabarannya. Nah, kita lihat lalu ini kan apakah ini bentuknya udah keluarga eksponensial? Coba kita lihat ya. Oke, berarti udah ya bentuknya ya, udah mirip. Yang mana ini akan menjadi c theta, ya kan? Terus di sini ini akan menjadi tx-nya.
kemudian ini menjadi d theta, ini akan menjadi, ya benar sekali, hx. Oke, berarti statistik cukupnya kita lihat dari yang tx. Statistik cukup berarti adalah sigma xi. Oke, selanjutnya adalah gimana kalau misalkan dia yang continue. Anggaplah kita akan mencari statistik cukup untuk variabel acak continue. Tadi kita punya bentuknya itu adalah yang keluarga eksponensial continue itu adalah e pangkat p theta kali kx ditambah sx ditambah q theta. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mencari statistik cukup itu kan pakai fungsi likelihood kan. Berarti likelihood dari fx itu adalah cross product i sama dengan 1 sampai n e pangkat p theta kali kx ditambah sx ditambah q theta. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya berarti bentuknya akan jadi gimana? Dengan sifat matematika berarti kan kx-nya ini akan menjadi sigma kan. E pangkat p theta kali sigma bisa dengan 1 sampai n dari kx. KXI ya, karena nilai x-nya akan selalu berubah-ubah. Terus sx-nya gimana? Sx-nya juga akan berubah menjadi sigma. Ya, bisa dibilang gini sih, kalau misalkan x itu dalam pangkat, itu kalau kita cross product-kan dia akan menjadi sigma gini. Ya, tapi kalau misalkan dia bukan dalam pangkat, itu jadi pangkat n gitu. Oke. Lalu yang q theta-nya gimana? Q theta-nya itu akan menjadi sebanyak n gitu, sebanyak n kali q theta. Lalu yang mana sih yang statistik cukup? Yang statistik cukup adalah yang nempel dengan theta-nya, yaitu berarti si kxi. Ya, kenapa nempel? Ya ini gitu. Maksudnya maksudku nempel itu adalah nempel dengan p theta-nya. Ini adalah statistik cukupnya. Oke. Kita coba cari tahu statistik cukup dari fungsi dari distribusi eksponensial. Tadi apa tuh? PDF-nya itu PDF dari eksponensial apa? Fx sama dengan 1 per theta e pangkat min x per theta. Eksponensial ya. Oke, berarti kita cross product-kan dulu kan. Cross product i sama dengan 1 sampai n 1 per theta e pangkat min x per theta gitu. Nah, selanjutnya berarti 1 per theta-nya ini bisa kita ubah jadi e pangkat ln 1 per theta dikalikan dengan e pangkat min x per theta, yang mana ini bisa kita sederhanakan menjadi e pangkat min x per theta ditambah ln 1 per theta. Gak apa-apa ya, kita balik, maksudnya kita ubah posisinya, yang ini jadi di depan. Kenapa? Ya gak apa-apa sih, gak ada alasan sih. Terus kalau kita cross product kan berarti kan menjadinya, sebentar, sebelum kita cross product kan ini kan biar lebih kelihatan jadinya e pangkat min theta min 1 per theta maksudnya, min 1 per theta kali x tambah ln 1 per theta. Oke. Berarti kalau kita cross product kan ini jadinya sigma ya, e pangkat min 1 per theta sigma x i. Oke.
Lalu yang ln seper theta ini jadi apa? Ln seper theta ini jadinya tambah n ln seper theta. Oke. Ditambah 0 ya. Ditambah 0 ya tadi alasannya gitu, yang udah disebutkan tadi. Oke, lalu berarti apa statistik cukupnya? Statistik cukupnya adalah ini. Oke. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya oke. Kalau kita ngomongin suatu distribusi, pasti kan distribusi itu nggak cuman memuat satu parameter aja kan, tapi bisa memuat 2 parameter, 3 parameter dan seterusnya gitu. Nah, yang tadi udah kita pelajari itu semuanya satu parameter. Binomial satu parameter, theta doang. P gitu. Terus eksponensial itu cuman theta atau lambda ya, ada yang pakai lambda. Lalu gimana kalau distribusinya normal gitu? Distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu parameternya ada 2, ada mu sama sigma kuadrat. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari tahu distribusi yang memiliki 2 parameter atau lebih? Apakah dia distribusi keluarga eksponensial atau tidak? Caranya itu ada caranya, tapi beda dari yang sebelumnya. Dimana kalau misalkan 2 parameter, dia bentuknya akan menjadi keluarga eksponensialnya adalah fx sama dengan e pangkat bukan e pangkat a theta 1, theta 2, titik-titik sampai theta k sebanyak k. Ya, ini bisa kita bilang fungsi yang memuat parameternya, semua parameternya dikalikan dengan bx dikalikan dengan e pangkat sigma cj theta 1, theta 2 sampai theta k dikalikan dengan djx. Oke. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan dia distribusinya normal. Apa fx dari normal? Fx dari normal adalah 1 per akar 2 pi sigma kuadrat dikalikan dengan e min setengah x min mu per sigma kuadrat. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya ini tetap ya 1 per akar 2 pi sigma kuadrat dikalikan dengan e pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat x min mu kuadrat. Oke. Selanjutnya ini yang kuadrat ini kita pecah jadi 1 per akar 2 pi sigma kuadrat pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat dikalikan, ini kan jadinya x kuadrat min 2x mu ditambah mu kuadrat. Oke. Lalu ini tetap 1 per akar 2 pi sigma kuadrat pangkat min, ini jadinya x kuadrat per 2 sigma kuadrat plus ini jadinya gimana? 2x mu per sigma kuadrat tambah min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Sorry, yang ini 2-nya sudah hapus ya, 2-nya udah hilang. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya sudah terbentuk terlihat keluarga eksponensialnya. Kalau misalkan kita mau pecah dia jadi seperti ini, boleh aja kan. Jadi 1 per 2 pi sigma kuadrat kalikan dengan e pangkat min x kuadrat per 2 sigma kuadrat dikalikan dengan pangkat x mu per sigma kuadrat
dikalikan dengan E pangkat min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Oke, sebenarnya dari sini sudah terlihat. Lalu pertanyaannya, yang mana sih jadi A theta, Bx sama E pangkat itunya? Kita lihat di sini. Kalau kita mau ngebentuk dia jadi A theta 1, theta 2 sampai theta k, berarti kan kita butuh suatu fungsi yang memuat dua parameternya kan, kedua parameternya. Kita lihat di sini yang kita bisa saja kan merubah posisinya menjadi 1/2 akar 2 pi sigma kuadrat. Terus yang kita ambil yang mana ya, yang ini deh, E pangkat min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, dikalikan dengan E pangkat min x kuadrat per 2 sigma kuadrat ditambah dikalikan E pangkat x mu per 2 sigma kuadrat. Oke. Berarti bisa kita jadikan ini adalah A theta 1, theta 2. Terus yang selanjutnya kita lihat yang jadi Bx-nya itu yang mana? Yang jadi Bx-nya itu, karena di sini semuanya memuat parameter kan. Dia yang ini memuat parameter, ini memuat parameter. Berarti bisa kita kalikan 1 saja Bx-nya. Nah, Bx ini adalah Bx. Karena 1 itu adalah x pangkat 0 kan. Bisa kita jadikan seperti itu. Ya memang agak sedikit licik, tapi nggak apa-apa. Ya. Terus c tetanya. Kita lihat. Di sini kan yang kita butuhkan jadinya tinggal E pangkat sigma Cj gitu kan. Nah, berarti ini kan masih bisa kita gabungin kan. Jadi E pangkat yang ini bisa kita gabungin jadi E pangkat min x kuadrat per 2 sigma kuadrat ditambah x mu per 2 sigma kuadrat. Nah, di sini yang menjadi C1-nya itu adalah C1 theta 1, theta 2. Ini adalah yang si 1 per ini apa? Yang sorry. Oh, di sini ada djx-nya ternyata. Berarti yang menjadi c tetanya itu adalah yang pertama, C1 theta, C yang pertama. Ini adalah 1 min 1 per 2 sigma kuadrat. Oke, berarti hx-nya bukan hx, tadi apa namanya? D1-nya. D yang pertamanya, dx yang pertamanya itu adalah D1x-nya itu adalah si x kuadratnya. Lalu berarti C yang keduanya, theta 1 ke theta 2, itu adalah mu per 2 sigma kuadrat. D2x-nya berarti itu adalah x. Oke. Nah, begitulah. Berarti sudah terbukti bahwa dia itu adalah keluarga eksponensial. Nah, mungkin kalian bertanya gitu, kenapa kita memilih menggabungkan yang si ini, yang E pangkat min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat? Kenapa sih? Kenapa enggak yang ini ataupun Kenapa enggak yang ini ataupun yang ini gitu? Karena kita lihat yang ini memuat parameter x, memuat variabel x, yang ini juga memuat variabel x gitu. Sedangkan yang kita inginkan itu adalah A theta 1 theta 2, yang mana tidak memuat variabel x gitu. Jadi kita pilih yang ini gitu. Lagipun kalau misalkan kita ngambil yang ini, yang katakanlah yang inilah ya, yang ini masuk ke dalam A theta ini, berarti yang E pangkat min mu per 2 sigma kuadrat ini bakalan masuk ke dalam sini kan. Nah, kita nggak bisa menentukan dx-nya itu yang mana karena nggak punya x gitu. Dan dari segi yang sininya juga salah, melanggar, karena di sini nggak boleh memuat variabel x gitu.
Oke, sepertinya cukup ya kayak begitu. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya kalau kita ngomongin mengenai keluarga eksponensial, ada keluarga sebelah, keluarga tetangga, itu namanya keluarga lengkap. Keluarga lengkap. Ya, keluarga lengkap ini apa? Singkatnya, keluarga lengkap itu ketika pangkat theta ekspektasi dari gt-nya itu adalah sama dengan 0. Sama dengan theta sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, di mana gt-nya itu adalah gt-nya juga 0 ya. Jadi ekspektasinya 0 dan gt-nya itu 0. Baru dia dikatakan keluarga lengkap. Oke, sebentar. Aku mau ngecas dulu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Apa lagi ya? Kita pakai binomial aja deh. X berdiskusi binomial. Oke, binomial. Kalau berarti kan biar kita tahu dia keluarga lengkap atau enggak. Ini kita lihat dari ekspektasinya gitu kan. Berarti ekspektasi dari gt itu sama dengan 0. Berarti kalau kita punya ekspektasi x itu kan bisa kita cari sama dengan ekspektasi x sama dengan x kali fx kan. Nah, sama dengan yang ini. Berarti karena ininya gt, maksudnya di dalamnya gt, yang ini x kan, yang ini gt gitu. Berarti gt kali PMF-nya gitu, kali PMF-nya yaitu nt nt kali theta pangkat t kali 1 min theta pangkat n min t. Oke. Sini karena x-nya itu lebih apa maksudnya banyak gitu, jadi makanya sigma gitu, bisa 1 sampai n. Nah, kita lihat bukan karena banyak, tapi memang karena rumusnya, karena rumus ekspektasi itu adalah sigma ya. Sigma i sama 1 sampai n x kali fx gitu. Tapi kalau misalkan karena ini adalah variabel acak diskrit. Kalau variabel acak kontinu berarti kita pakai integral gitu kan. Oke, sorry. Nah, berarti kita lihat di sini nt t pangkat theta sama 1 min theta pangkat n min t itu adalah angka yang bukan 0 gitu kan. Lalu bagaimana cara kita membuat ekspektasinya itu 0? Berarti kita mau nggak mau si gt-nya ini juga harus 0 gitu. Berarti di sini gt-nya itu sama dengan 0. Karena gt sama dengan 0, maka ekspektasinya akan jadi 0 juga. Maka karena keduanya ini sudah terpenuhi, berarti dia keluarga lengkap. Oke. Mungkin kalian bertanya-tanya, waduh, berarti kalau begitu semua distribusi itu keluarga lengkap? Oh, belum tentu. Kenapa gitu? Karena gini, kalau misalkan ya di selain dari gt nih, misalkan kalau dalam ini kasusnya binomial ini, itu nt-nya atau theta pangkat t-nya itu 0, berarti kan ada 0 lain selain gt kan, berarti dia nggak termasuk keluarga lengkap. Udah sih.